Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Kalian berencana untuk membeli Honda HR-V? Eits, tunggu dulu. Karena di sebelah kami sudah ada sebuah Honda HR-V Improvement. Penasaran apa saja improvementnya? Tonton terus video ini. Tunggu dulu. Improvement di sini maksudnya improvement dalam penjualannya. Yes, Honda HR-V ini gak kerasa ya umurnya itu 2 tahun, tapi dia tetap raja dari compact SUV. Karena dari segi penjualan, Honda HR-V ini nomor 1 di kelasnya. Menurut data Gaikindo, di bulan Desember 2023 lalu, dia berhasil mencatatkan penjualan secara wholesale itu sebanyak 1.929 unit. Yang mana itu yang terbanyak di kelasnya, di kelas compact SUV. Dan membuat si HR-V ini sekaligus menjadi mobil terlaris nomor 7 di Indonesia. Dengan total penjualan secara wholesale itu di 26.856 unit. Wow, luar biasa banget ya. Umurnya udah 2 tahun loh, ini mobil nggak kerasa ya, hampir 2 tahun. Tapi tetap laris manis aja. Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas 5 hal yang membuat Honda HR-V ini masih worth to buy di tahun 2024. Hal pertama yang membuat Honda HR-V ini worth it banget karena ini logo H tegak ini. Di balik logo ini ada sebuah brand Honda yang sudah menjadi top of mind masyarakat Indonesia ketika mereka membeli sebuah mobil. Setuju nggak CVTs? Pasti kalau nggak Honda, ya brand yang satu lagi T gitu ya. Apalagi generasi-generasi ayah ibu kita atau kakek nenek kita. Mobil-mobil Honda itu udah melegenda banget. Dan Honda ini memberikan citra mobil yang reliable, efisien, fun to drive, dan yang paling penting adalah after sales, jaringan service, dan juga resale value dari mobil-mobil Honda yang gak perlu diraguin lagi. Itu yang membuat Honda HR-V ini tetap laris manis dan menurut kami worth to buy hingga di tahun 2024 ini. Dan kenapa brand ini menjadi penting? Karena ya ketika orang membeli sebuah mobil, investasi untuk membeli mobil gitu. Ya beli mobil bukan investasi sebenarnya. Tapi kalau mobil kan nggak murah harganya. Apalagi di kelas ini juga ya udah cukup lumayan ya harganya. Mereka pasti mementingkan gimana sih after sales service-nya nanti. Servisnya gampang nggak? Jaringan bengkelnya lengkap nggak? Banyak nggak? Gampang nggak servisnya? Gimana biaya-biaya servisnya? Dan juga kebanyakan warga kita, masyarakat Indonesia, sebelum beli mobil, pasti udah mikirin harga jual kembalinya gimana ya nanti ya, susah nggak jualnya. Nah, kalian nggak perlu khawatir ketika kalian membeli Honda HR-V ini. Ya, jadi ini bagi kalian yang sangat mementingkan after sales dan juga resale value dan juga reliability dari sebuah mobil, Honda HR-V ini sangat layak banget untuk kalian pertimbangkan. Yang kedua, yaitu desainnya. Ini mencakup desain eksterior dan juga interiornya. Ya memang, kalau kita bicara soal desain, itu selera masing-masing setiap orang ya, dan subjektivitas. Tapi, setidaknya menurut kami, Honda HR-V ini memiliki desain yang paling cakep di kelasnya. Ini, kalian bisa lihat sendiri ya desainnya. Ini umurnya udah 2 tahun dan menurut kami, mobilnya ini masih enak banget untuk dilihat. Karena memang Honda HR-V ini dia merupakan model global. Dia di-develop di negara asalnya, di Jepang sana. Dan dijual secara global. Ya hampir semua negara ada si Honda HR-V ini. Walaupun memang penamaannya beda-beda ya, ada yang Vezel juga gitu.
Ya, mulai dari depannya nih, wah sangat futuristik banget, lampunya juga menyipit, keren banget. Sampingnya juga kami suka banget, dia ala-ala coupe gitu ya. Dia nih, wah ini kayak agak-agak low slung gitu. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ini pintunya kalau kalian anggap ini nggak ada pintunya di baris kedua, ini pintunya nih seperti disamarkan. Ya dia berwarna plastik seperti ini. Jadi terkesan dari samping tuh kayak mobil ini hanya punya 2 pintu gitu. Tapi memang keren banget. Ya di bagian samping sini dia juga menggunakan, khususnya untuk yang tipe SI ini, dia menggunakan velg yang ukurannya cukup besar. Dia ukurannya itu di 18 inci dengan profil bannya itu di 225, 15, 50. Dia profil bannya itu di 225, 50, ring 18. Dan kami suka warnanya, dia gunmetal finish seperti ini ya. Overall desain dari samping sini juga keren sih menurut kami ya. Dia kayak ala-ala coupe gitu. Untuk mengakses mobil ini juga gampang banget. Dia sudah dilengkapi dengan fitur Smart Keyless Entry. Jadi mengakses mobil ini juga lebih mudah. Kalian tinggal melambaikan tangan aja di handle pintunya. Dia otomatis bisa membuka, dan untuk menguncinya tinggal menekan tombol 3 guratan yang ada di sini di handle pintunya. Baik untuk di sisi penumpang depan maupun untuk sisi driver. Bisa diakses semua keyless entry-nya. Oke. Dan begitu pula juga untuk bagian belakangnya. Pas aja, kami suka banget sama desain lampunya juga. Ya, dia sangat cantik banget, apalagi kalau di malam hari ya, LED barnya itu memanjang dari kiri ke kanan. Desain itu pasti di sebagian dari kalian bilang kalau si Honda HR-V ini design over function. Ya tapi nggak masalah. Terbukti warga plus 62 lebih suka mobil yang tongkrongannya lebih bagus. Fungsi belakangan lah, nomor 2, 3 atau nomor kesekian. Yang penting tongkrongannya dulu. Ya, dan memang menurut kami Honda HR-V ini secara desain nih emang cakep banget ya. Cocok banget untuk kalian bawa ke tongkrongan gitu ya, ke Senopati. Ini masih oke banget. Bagaimana dengan desain interiornya? Ya sama seperti desain eksteriornya. Interiornya sama cakepnya ya. Kami suka sekali dengan desain dashboardnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini di video. Desainnya ini nggak neko-neko, nggak banyak cincong gitu ya. Dia simple aja, minimalis, membuat aura elegannya itu kerasa di dalam mobilnya. Untuk pemilihan bahan memang iya, memang dia nggak pakai bahan-bahan soft touch gitu ya. Mayoritas dia masih pakai bahan plastik, tapi plastiknya ini nggak main-main. Dia cukup solid ya, kalau kita misalkan gini-gini tuh lihat. Ini masih solid loh, cukup oke banget. Tapi di sini masih dipertahankan juga ada bahan-bahan soft touch-nya. Ya lumayan lah ya di sini, walaupun soft touch-nya ala-ala, tapi at least di sini ada kayak bahan-bahan ala-ala leather gitu. Enak ya. Lalu kemudian juga ada aksen-aksennya. Dan yang kami juga suka adalah desain air vent atau kisi-kisi AC-nya. Wah, bisa kalian lihat sendiri, ini tidak seperti desain kisi-kisi AC pada umumnya. Ini dibuat minimalis aja ya. Dia sangat futuristik sekali, dan di sini yang keren adalah kalian bisa mengatur mode hembusan dan arah hembusannya di sini. Dan ada dial, rotary dial, ini kami suka banget. Ini solid sekali. Ya, lalu kemudian juga untuk head unitnya sendiri, memang desainnya ini masih desain TV tabung zaman tahun 90-an seperti ini. Tapi setidaknya dia memiliki layar yang cukup besar di sini, dan fiturnya juga cukup lengkap. Dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lanjut ke bawah untuk pengaturan AC-nya nih. Kami juga suka sekali dengan desainnya. Desainnya sangat futuristik banget, dan ini feel solid banget. Ini kalau kalian ini ya gerakan rotary dialnya nih di mic. Kliknya itu enak banget dan terasa sangat solid di sini. Tombol-tombolnya juga enak sekali ditekan ya. Dan ini untuk AC sendiri dia sudah single zone auto climate control ya. Memang belum dual zone, dia tapi setidaknya sudah digital dan juga sudah single zone. Nice. Lalu lanjut ke bawah, ini juga kami suka nih desain center console-nya. Ini masih selain dia juga minimalis, tapi juga dikasih kayak aksen-aksen yang membuat interior mobilnya tuh jadi lebih futuristik gitu ya. Di sini ada aksen-aksen brush aluminium, ini plastik sih sebenarnya, cuman oke secara desain kami suka. Ini gear lever-nya memang dia agak tinggi ya, kami lebih prefer yang lebih pendek, tapi nggak apa-apa, masih oke. Lalu ke tengah sini ya dia ada tombol aircon, ada hill descent control, ada electronic parking brake dan juga brake hold di sini. Dan yang kami juga suka dari interiornya yaitu tempat penyimpanannya itu cukup banyak ya, baik tempat penyimpanan terbuka maupun tertutup. Ini yang selalu menjadi keunggulan dari mobil-mobil Honda, tidak terkecuali di HR-V ini. Nih, ini ada glove box di sini.
tempat penyimpanan terbuka juga banyak di sini di konsol tengahnya. Di kanan kiri ada cup holder dan juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di tengah ada 2 cup holder. Di sini juga ada armrest yang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan juga nih. Ada lacinya di sini. Ya, oke banget. Oke, kita lanjut lagi nih. Di instrumen clusternya, memang dia masih menggunakan analog ya untuk penunjuk RPM putaran mesinnya dan juga speedometernya, tapi setidaknya di tengah dia sudah disematkan dengan layar MID yang bagus ya. Dia sudah TFT Color LCD, informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Kalian bisa memonitor fitur Honda Sensing-nya melalui MID yang ada di sini ya. Bagus. Lalu steering wheel-nya juga enak, sudah dibalut leather. Desainnya juga oke ya. Di sini untuk pengaturan head unit-nya, di sini untuk mengatur Honda Sensing-nya ya, dan Adaptive Cruise Control with Stop and Go function ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya ketika kita berkendara. Ya, overall ya di sini juga ada pedal shifternya. Ya ini terasa di interiornya ini ergonomis aja gitu. Semua penempatan tombolnya itu semua pas. Enak banget ya, dilihat juga minimalis gitu ya, nggak terlalu banyak macem-macem. Lalu kemudian juga untuk door trimnya, iya ini bahannya memang dia masih mayoritas plastik. Di sini ada seperti bahan-bahan kulitnya. Handle pintunya bagus ya, dia brush aluminium dan feel solid. Di sini ada soft paddingnya lah, at least di bagian sini. Jadi untuk bisa merebahkan tangan kalian. Enak sih ya, jujur kami juga suka. Selain desain eksteriornya, kami juga suka dengan desain interior dari Honda HR-V terbaru ini. Oh ya, mobil ini juga sudah disematkan dengan fitur panoramic roof. Bagus, tapi mekanisme pembukaannya ribet banget covernya ya. Apalagi di bagian belakang. Kalau di depan oke lah. Dia seperti blind gitu ya. Dia nggak solid penutupnya. Tapi masih rawang-rawang. Tapi nggak apa-apa. Pembukanya manual. Tapi yang menyulitkan itu di bagian belakangnya yang origami. Pasti kalian udah pada tahu lah ya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau buat kami agak menyulitkan kalau mau buka di situ. Mending ditutup aja deh. Ya lalu kemudian yang kami juga suka adalah lampu kabinnya. Dia sudah full LED semua di bagian depan. Dan ini yang menarik nih. Ini lampu kabin di bagian tengah. Ini sudah capacitive touch dan dia juga sudah LED yang terasa feels mewahnya nih, kerasa nih orang mewahnya. Bagus banget ya. Sisanya untuk bahan kursinya ya dia kombinasi antara kulit dan juga ada fabric di bagian tengahnya. Ya sama semua di bagian depan maupun juga di bagian belakangnya. Yang ketiga, yaitu fiturnya yang lengkap. Selain fitur yang kami sudah sebutkan sebelumnya di bagian interior, mobil ini memiliki fitur sistem keselamatan aktif yang lengkap, yang Honda sebut sebagai Honda Sensing. Bahkan ada rivalnya yang harganya mirip-mirip, tetapi belum punya sistem keselamatan aktif sama sekali, alias ADAS-nya sama sekali. Wah, sedangkan di Honda HR-V ini bahkan mulai dari tipe entry levelnya, tipe S, E, SE seperti unit tes kami ini, hingga tipe RS, dia memiliki fitur Honda Sensing yang sama lengkapnya. Luar biasa Honda, kami apresiasi. Dia ada fitur stop and go function, dia sudah adaptive cruise control, jadi kalian bisa, ketika kalian mengeset cruise controlnya, kalian bisa set jarak antara kendaraan kalian dengan kendaraan di depan kalian ya, dan dia juga bisa menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depan kalian sampai berhenti, dan dia juga bisa berjalan lagi ya. Stop and go functionnya itu luar biasa ya, kami sangat apresiasi. Ini tidak seperti mobil-mobil Honda terdahulu yang terkenal pelit fitur, tapi di Honda HR-V ini stigma tersebut sudah berubah. Honda sekarang udah nggak pelit fitur lagi, tidak terkecuali di Honda HR-V terbaru ini. Yang keempat yaitu performa dari mobil ini. Ya, ini mencakupi handlingnya, performa mesinnya. Ya, pertama kita bahas dulu dari handling si Honda HR-V ini. Mobil-mobil Honda itu selalu terkenal dengan feel sportiness-nya, aura sportinya kental terasa ketika kalian mengendarai mobil-mobil Honda. Tidak terkecuali dengan Honda HR-V ini. Dia memberikan sensasi berkendara yang sangat mengasyikan ya. Terutama di sektor handlingnya nih. Ini kalau kita misalkan bermanuver seperti ini ya,
Handlingnya ini direct sekali setirnya, dan feedback dari jalannya juga baik. Ini kami suka sekali ya, ketika kita misalnya mengganti jalur, mobil ini tuh ngikut banget ke arah mana kita mau tuju gitu. Tetapi kenyataannya, ya ketika kita kick down, mesinnya bukan yang underpower gitu ya, yang lemot banget, enggak. Tapi sangat disayangkan sekali ya, karena tadi handlingnya udah oke banget, tapi mesinnya belum bisa menyeimbangi. Tapi itu tidak mengurangi keasikan berkendara dari mobil ini, karena bisa kami bilang Honda HR-V ini adalah yang paling fun to drive di kelasnya. Set suspensi di Honda HR-V ini dia memang diset cenderung stiff atau keras. Ya, tapi kerasnya ini nggak buat yang sampai nggak nyaman, sampai mental-mentul gitu, enggak. Dia masih bisa meredam getaran-getaran dari jalan dengan cukup baik ya. Mobil ini cukup terasa refine. Ya, cukup refine di sini. Enak ya, walaupun memang untuk peredaman kabinnya sekali lagi ini road noise-nya masih cukup terasa sampai ke kabin. Tetapi untuk peredaman kabin, misalkan suara angin dari kanan kiri gitu ya, ini masih bisa diredam dengan cukup baik. Tapi ini tidak mengurangi keasikan berkendaranya. Tadi kamu bilang set suspensinya itu keras, tapi itu berimpact baik pada handling dari mobil ini yang tadi sudah kami jelaskan. Aduh, kami masih amazed ya dengan performa handling dari si Honda HR-V tipe SE ini ya. Performa itu juga mencakupi dari efisiensi bahan bakarnya ya, performa mesinnya itu berimpaknya gimana sih ke efisiensinya. Dan menurut catatan kami, figur efisiensi dari Honda HR-V ini cukup baik ya, cukup hemat. Memang bukan yang paling hemat di kelasnya, tapi untuk pemakaian dalam kota, mobil ini masih bisa mencatatkan figur efisiensi di 13,8 km per liter. Lumayan. Sedangkan untuk rute luar kota, banyak jalan tol gitu ya, bebas hambatan, dia bisa mencatatkan figur efisiensi di 20,1 km per liter. Wow, luar biasa ya. Jadi selain mobil ini memiliki performa yang mantap, dia juga memiliki efisiensi yang baik. Oke, sekarang kami jadi penasaran nih, berapa sih figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dari si Honda HR-V SE ini? Oke, so langsung aja kita tes akselerasi dari Honda HR-V SE ini. Ya, dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita matikan AC. Kita ganti tuasnya ke S ya, mode S. Ini sport maksudnya. Tapi memang dia tidak ada dedicated button untuk driving mode-nya. Kita matikan traction control. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, go! Ya. Lumayan terdengar ya mesinnya. Oke, sudah 90 dan 100. Oke, menurut catatan kami, figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu 13,1 detik. Oke. Memang bukan angka yang impresif ya, kami sudah pernah tes juga, dia adu drag race dengan kompetitor terberatnya si Hyundai Creta, dan kami emang agak kaget ya hasilnya. Ya memang dia bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi ya tadi sistem transmisinya cukup halus, power delivery-nya oke gitu ya, dan ya tenaga mesinnya nggak yang powerful banget tapi bukan yang underpower, cukup lah. Poin yang terakhir alias poin kelima, apalagi kalau bukan harga dan promonya. Nah ini yang kami salut, kami mention dari awal, kalau si Honda HR-V ini semakin worth to buy. Karena harganya itu dengar-dengar udah dipangkas. Jadi bukan fiturnya lagi yang dipangkas, tapi harganya yang dipangkas dengan promo-promo terbaik. Nah, kalau ngomongin soal harga dan promo, kayaknya kurang afdol kalau gue yang jelasin ya. Nah, kita langsung aja panggil ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Bang Coki Hartono. Halo, dari Bro Honda Tendian. Halo, apa kabar bro? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa di tahun 2024 ini masih setia dengan Honda Tendian. Betul, Mas Jason. Coba Lalu harus setia. Harus setia ya. Betul. Dan juga setia kepada pelanggan juga ya. Pasti. Pelayanan utama setulus hati buat CVT semua. Wah, CVTs lagi ya. Betul. CVTs nih. Ini kalau Honda top of mind-nya Coki Hartono, Honda Tendian Siap. pokoknya.
Bang Coki, Ya. gue jadi ingat lagi nih tadi Oke. soal ngomong 2024, lu masih di sini. Yes. Ini kayaknya dulu ini lagi ya sih, sebenarnya udah pernah gue bahas juga ya, kita pernah Siap, diskusi bro. juga soal ini. Ini dari zaman dulu gue pernah ambil Civic ya bro? Civic FB. Betul. Civic FB sama Bang Coki Hartono. Itu tahun 2014. Betul bro. Jadi kurang lebih satu dekade hampir. Satu dekade di Jalan Honda satu Tendian. dekade di Honda Tendian. Jadi kalau soal pengalaman, product knowledge gitu dan service, Bang Siap. Coki pasti siap lah ya. Pasti. Wah, pasti terbaik. Udah Pasti, pengalaman insya Allah. banget dia. Bukan Honda Pro Jason tapi Honda Pro Coki nih. Ya, oke. Bang Siap, Coki, Siap. tadi gua ada mention nih, Oke. sebut kalau si Honda HR-V ini kan umurnya udah mau hampir 2 tahun nih. Hampir sejak 2 tahun. peluncuran pertama kali Betul, ya, yang betul. HR-V generasi terbaru. Betul bro. Dan kita bilang, kita tadi bahas di video kita, kalau mobil ini tuh masih worth to buy hingga Betul. di tahun 2024 Hingga tahun ini. betul. Ya tadi udah ada empat alasan ya. Oke. Nah, oke Bang Coki. Siap. Tadi kita udah bahas nih. Ya. Mobil ini kan sebenarnya Honda HR-V generasi terbaru ini usianya sudah mau menginjak 2 tahun. 2 tahun. Betul Om Sejak Jason. peluncuran pertamanya. Betul. Dan kami bilang di video kali ini, kami bahas mobil itu masih worth to buy hingga di tahun 2024 ini. Betul. Nah, mulai tadi ya, Oke. yang pertama itu brandnya, brand Honda Betul. dong ya, pasti udah jelas after salesnya, After salesnya, ketersediaan dealer di mana? dealer di mana-mana, spare partnya Betul. juga siap gitu Betul. ya, dan juga mobilnya tuh reliable gitu, kuat tahan banting ya kan? Benar, Mas Jason. Nah, lalu kemudian yang kedua tadi kita udah bahas nih, Bang Coki, tentang desainnya. Desainnya Desain. cakep banget. Iya. Jujur, menurut kami ini desain yang paling cakep di kelasnya Betul, hingga saat Mas ini. Jason, betul. Lalu kemudian juga tiga itu kita bicara soal fiturnya lengkap banget dengan Honda Betul. Sensing-nya. Dengan Dan Honda juga Sensing-nya. 4, performanya. Wah, terutama di handlingnya. Mesinnya memang bukan yang superior, Betul. tapi handlingnya mobil ini jujur. Fun to drive banget ya Mas tadi cobain. Fun to drive banget. Nah, yang terakhir nih, sekarang yang mau gue bahas sama lu, Oke. Bang Coki. Biasa. Kan lo yang paling expert nih soal Siap. angka-angka perangkaan nih ya. Oke. Nah, oke. Nah, Honda HR-V terbaru ini ada berapa tipe, Oke. dan kemudian harganya masing-masing berapa, dan promonya Oke. apa aja Bang Coki? Jadi gini Mas Jason, Ya. kita di video kali ini sebenarnya kan kita lagi cuci gudang Mas Jason. Cuci Wih, gudang untuk gudang. HR-V yang special edition karena kita masih cuci gudang yang NIK 2023. Oh, oke. Oke, khusus yang tipe SI ya? SI NIK betul. 2023. Betul. Untuk harga on road-nya di HR-V SE ini di 424.600.000 Mas Jason. On road Jakarta itu ya? On road Jakarta. Oke. Jadi untuk pembelian cash ataupun kredit kita Ya. juga sama punya harga spesial. Oke. Pembelian cash pun kita yang jelas ada cashback Mas Jason, ada diskon. Oh, diskon. Dan diskonnya kita jamin luar biasa, terbaik Sejabodetabek. Garansi? Garansi. Garansi terbaik Garansi. sejauh Garansi. ya? Terus kita untuk program kan 75% lah warga Jabodetabek itu Ya. emang kebanyakan itu kalau pembelian mobil itu pasti kredit ya Mas Jason ya. Oke, insight. Ya. Oke, insight yang bagus. Oke. Betul. Jadi kita juga nyiapin program-program cicilan, itu ada banyak programnya. Itu pertama ada DP mulai 10% Mas Jason. Mulai dari DP 10% Betul. aja. Betul. Oke, udah bisa bawa pulang. Yes, jadi kalau 10% Mas Jason bisa bawa pulang HR-V SE ini cuman 8 juta. Oh. 8 juta udah bisa bawa pulang mobil ini. HR-V SE 8 juta udah bisa dibawa pulang Mas Jason. Angkut, gaskan. Angkut kan? Rainer, gaskan. Videografer. Itu yang pertama. Oke. Terus ada juga bunga 0%, terus juga ada tenor panjang hingga 8 tahun. Oke. Kita juga ada yang misalkan mau pakai akad syariah pun di dealer kita Syariah. juga bisa. Oke. Dan yang paling penting, kita juga punya hitungan khusus atau rate spesial kita nyebutnya Mas Jason. Oke. Jadi langsung saya bacain aja Mas Jason ya. Boleh rate dong. Spesial ini. Monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, siap. Setelah 2 menit setelah Anda berbicara. DP-nya nih Mas Jason yang spesial, Ya. cuma 26 jutaan aja. Oke. Angsurannya di 8.461.000 selama 5 tahun. Oke banget ya. hitungannya. 8461 Ya. selama 5 tahun. Ya. DP-nya tadi cuma 26 juta Mas Jason. Wow, DP rendah, cicilan DP rendah, ringan, cicilan ringan, tenor panjang ya kan? tenor panjang hingga 5 tahun. Dan kita juga nggak hanya itu yang spesial. Oke. Jadi untuk semua pembelian lewat kita, untuk pembelian kredit terutama Mas Jason ya, Oke. itu kita ada free yang namanya plat Polda atau plat Oke. sementara atau plat QR. Oh, free itu ya, Free. plat QR ya. Betul. Oke. Jadi- sampai STNK jadi ya biasanya. Sampai STNK jadi. Oke. Kenapa kita kasih itu? Itu kan sebenarnya dari dealer nggak dapat Mas Jason. Iya. Betul. Karena kita pahami betul bahwa buat konsumen
apa namanya, tingkat tertinggi kebahagiaan itu ketika pengiriman mobil, Mas Jason. Oh iya benar. Betul dong? Itu momen penting juga Betul. dalam hidup loh. Betul. Wow. Ketika pengiriman mobil tapi STNK-nya belum ada dan belum bisa dipakai, itu akan membuat Menurun. lemes lagi kan. Benar. Dan Benar. kita Animonya jadi kayak turun lagi ya. Betul. Iya, Itu iya. kita kasih plat jadi langsung bisa dipakai, itu resmi. Resmi. Ada resmi surat jalannya ya. Resmi ada surat jalannya berbarcode Oke. dan kalian bisa langsung pakai aja mobilnya. Benar. Kemanapun. Jadi itu salah satu benefit kalau beli Honda HR-V SI sama Bang Coki. Betul, Mas Bonusnya Jason. itu ya. Betul. Terus apa lagi nih? Wah, kayaknya banyak banget udah dipersiapkan Banyak, tuh di handphone. udah kita persiapin banget, Mas Jason. Nyampe besok nih Civities ya. Jadi, Oke. kita juga ada paket yang kedua. Tadi paket pertama, Mas Jason, Oke. dengan DP cuma 26 juta, Oke. dengan angsuran tadi 8,4. Ini yang lebih, misalkan kalian pengen angsurannya lebih rendah lagi, Mas Jason. Oke. DP-nya itu cuma 52.200. Oke. Dengan angsuran itu cuma di 7,6 7,6 juta selama 5 tahun. selama 5 tahun. Cengli sih. Tadi Masih kan oke sih. 26, angsuran 8,4. Benar. Sekarang Ini 52 juta DP-nya, angsurannya jadi 7,6. ringan sih. Iya. Oke. Oh, terus The best banget, the Mas. best ya. Bahkan apalagi tadi lu sempat bilang ada yang bunganya tuh 0%. Ada. Nah, syaratnya tuh apa? Ada bunga 0%, itu syaratnya cuma minimal DP-nya itu 50% dari harga on the road. Terus itu bener-bener 0% Mas Jason bunganya. ya. Betul. Dan Tenor? itu tenor cuma 1 tahun. 1 tahun. Satu Oke, tahun. 1 tahun. Wah, lumayan ya. Jadi, lumayan iya. lah, 0%. Ibarat kata tanpa bunga bisa dicicil Bener. selama setahun. Oke banget. Wah, terus pas itu tadi kita ngomongin soal kredit ya, Betul, Mas leasing, Jason. Betul. terus benefit promo. Betul, Mas Jason. Mungkin ada lagi benefitnya? Kalau kita benefit di saya karena ya masa kerja yang udah cukup lumayan ini, Mas Jason nih. Pasti. Jadi pasti kita juga udah nggak ada tuh yang kita namanya putus setelah kalian SPK, setelah kirim Iya. mobil, nggak ada. Tapi kita juga memperhatikan after sales. Misalnya Mas Jason, penonton CVTs yang udah beli di kita, itu pasti after salesnya kita jaga. Contoh misalnya, Iya. kita ada yang namanya program pribadi nih Mas Jason. Oke. Khusus untuk CVT, kita ada namanya pick up service tanpa biaya. Pick up service. Jadi kalau misalnya mau service ganti oli, Yes. dijemput mobilnya, nggak perlu Dijemput. datang ke repot-repot Nggak datang ke perlu, bengkel ya. nggak perlu repot-repot datang ke bengkel, harus ikut ngantri, nggak perlu. Kita jemput mobilnya, kita pulangin lagi dengan kondisi prima, selesai di servis. Udah dicuci dong. Pasti dong. Pokoknya mau dikonsultasikan, pengen misalkan DP-nya di custom misalkan, Oh, mau iya. DP di custom, misalkan Di- mau DP 100 juta, 150 juta, Benar. boleh. Infoin aja ke kita, konsultasikan aja ke kita, yang jelas Iya. kita pasti berikan yang terbaik buat penonton CVT semua. Benar, dan juga bisa disesuaikan sama budget ya. Betul, Mas Ini budget Jason. kalian, Bisa. ada berapa DP berapa, cicilan berapa, itu bisa di Bisa. utak-atik, Bisa bisa di custom. bisa di custom. Bahkan gini Mas Jason, Eh. kalau misalkan penonton CVT semua misalkan udah dapat hitungan, udah nanya ke dealer mana gitu, Iya. atau dengan sales siapa, jangan putuskan buat SPK dulu sebelum ketemu dengan saya, Mas Jason. Price beat guaranteed. Iya. Wah, Itu yang gila. paling penting, Mas Jason. Oke. Itu yang paling penting. Bisa dilawan ya. Bisa harganya. lawan, kalian dapat seperti apapun, Ini. kita kasih lebih baik dari yang sudah kalian dapatkan. Ini paling keren banget. Oke. Luar biasa banget Bang Coki. Siap, Mas Jason. Terima kasih banyak atas Sama-sama, penjelasannya. Mas Terima kasih Bang Coki sekali Sama-sama, lagi. Mas Jess. Thank you. Ya, jangan lupa CVTs untuk follow Instagram dan juga ini by the way ini content creator juga loh. Ada YouTube channelnya juga ya. Ada, Mas Jess. Yes, kita cantumkan semua Mas Jess. nomor kontaknya, sosial medianya, YouTube-nya di bawah sini. Ya, dan sekali lagi thank you CVTs sudah menonton. Pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia dan juga Instagramnya Bang Coki Hartono ya. Coki Hartono 09. Mantap, oke. Dan kalau misalkan kalian ingin membaca berita ya seputar dunia otomotif, kalian bisa membacanya melalui Instagram kami juga ya. Dan selain itu, untuk baca berita juga bisa di website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau misalkan kalian nih tertarik untuk meminang si Honda HR-V ini, ya, atau misalkan lineup Honda lainnya, Betul. itu bisa membelinya melalui website kami juga. Dan pastinya kalau Honda kita pasti refernya ke Bang Coki dong. Siap, Mas. Pasti Bang Coki juga ujung-ujungnya. Siap, ya. Mas Jason. Mantap. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan harga terbaik dan Siap. juga pelayanan terbaik pastinya. Oke, sekian aja. Gue Jason Andika Syarif pamit. Coki Hartono Honda Tendean. Gue pamit. Kita undur diri. Terima kasih. Stay tune.